Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya Al-Huda Margahayu. Semoga kita mendapatkan manfaat dan keberkahan di dalam video yang saya tampilkan ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum kalian menyaksikan video saya ini, sebaiknya kalian tekan dulu subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan jika kalian suka kepada video saya ini, maka tekanlah like. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, video saya kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu cara membaca ayatul basmalah dengan surat. Nah, kemarin video saya yang ini saya menjelaskan cara membaca ta'awudz basmalah dan surat. Kali ini video saya kali ini saya akan menjelaskan cara membaca ayatul basmalah dengan surat. Nah, oke, di dalam kitab tajwid diterangkan cara membaca ayatul basmalah dan surat itu terbagi kepada 4 bagian atau 4 macam. Yang 3 macam ini itu diperbolehkan, sedangkan yang 1 macamnya ini itu dilarang atau tidak boleh digunakan ya. Nah, oke, yang pertama yaitu qat'ul kuli. Nah, qat'ul kuli ini membaca ayatul basmalah dengan surat itu seluruhnya diwakafkan. Misalkan akhir surat yang pertama, misalkan akhir surat yang pertamanya itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu akhir surat yang pertama dari surat Al-Ikhlas ya. Ketika kita sudah selesai membacakan akhir surat yang pertama, nah, ketika kita mau menyambungkan dengan ayatul basmalah, nah itu harus diwakafkan dulu. Nah, dan ketika kita mau menyambungkan kepada awal surat yang kedua, misalkan awal surat yang keduanya tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu juga harus diwakafkan dulu. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jadi itu cara yang pertama yaitu qat'ul kuli. Membaca ayatul basmalah dengan surat itu diwakafkan seluruhnya. Yang kedua yaitu akhir surat yang pertama itu diwakafkan dengan ayatul basmalah, sedangkan ayatul basmalah itu diwasolkan dengan awal surat yang kedua. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jadi itu cara yang kedua. Akhir surat yang pertama itu diwakafkan ketika kita mau membacakan ayatul basmalah, dan ayatul basmalah ketika kita mau menyambung kepada awal surat yang kedua itu diwasolkan atau disambungkan. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu waslul kuli. Nah, waslul kuli ini seluruhnya itu diwasolkan atau disambungkan. Nah, misalkan akhir surat yang pertama itu disambungkan dengan ayatul basmalah, dan ayatul basmalah pula itu disambungkan dengan awal surat yang kedua. Nah, contohnya walam yakul lahu kufuwan ahadu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jadi seluruhnya itu diwasolkan ya. Nah, itu cara yang ketiga yaitu waslul kuli. Dan cara yang keempat yaitu ini yang dilarang ya. Jadi cara yang keempat ini tidak boleh digunakan. Misalkan akhir surat yang pertama itu disambungkan atau diwasolkan dengan ayatul basmalah, sedangkan ayatul basmalah itu diwakafkan ketika kita mau membacakan awal surat yang kedua. Nah, itu tidak boleh ya. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahadu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jadi ini tidak boleh digunakan ya. Jadi ini dilarang. Kenapa sebabnya dilarang?
Soalnya takutnya ayatul basmalah tersebut itu dianggapnya akhir surat. Sedangkan ayatul basmalah itu bukanlah akhir surat. Ayatul basmalah itu dibacakannya pada awal surat, bukan akhir surat. Nah, itulah sebabnya tidak diperbolehkan. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dari awal sampai selesai video saya ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, motivasi saya untuk kalian, teruslah kalian belajar untuk memahami ilmu tajwid dan sempurnakanlah bacaan Al-Quran yang kita baca ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.